Waalaikumsalam. Ganggu nggak nih, lagi sibuk ya? Enggak, ini habis makan-makan ini. Makan aja ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Rana Fatina Maharani dari Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UNS. Saya mahasiswa angkatan 2019. Jadi di sini akan ada sedikit ngobrol-ngobrol tentang pestisida. Nah, ibu-ibu di sini semua pasti udah familiar ya dengan pestisida itu apa ya. Nah, sebelum kita mulai, ini saya punya sedikit informasi tentang pestisida. Bisa dilihat-lihat dulu ya. Nah, pestisida itu tuh yang biasa kita ketahui, pestisida itu kan obat ya. Biasanya tuh obat itu digunain untuk nyembuhin atau ngilangin suatu penyakit, ya kan. Nah, sama dengan halnya si pestisida ini. Pestisida ini perannya untuk ngilangin hama atau penyakit tanaman. Jadi kalau misalnya orang pertanian itu bilang biasanya dia organisme pengganggu tanaman. Tapi nggak semua organisme pengganggu tanaman ini hewan. Dia bisa berbentuk jamur atau mungkin selain jamur itu ada apa lagi ya? Bakteri. Selain bakteri itu juga bisa kayak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Itu juga bisa. Nah, si pestisida ini perannya dia sebagai tadi dibilang pembunuh, sebagai racun. Jadi otomatis pestisida ini pasti perannya sangat berbahaya buat tubuh kita gitu ya. Makanya ibu-ibu semua di sini kalau misalnya lagi ngejalanin suatu pertanian atau ngejalanin suatu usaha tani, lagi menanam apa misalnya kayak gitu, itu harus diperhatikan kesehatannya. Nah, ibu di sini biasanya kalau lagi nyemprotin pestisida pakai alat pelindung diri nggak? Atau kayak sarung tangan gitu? Enggak ya? Biasanya nggak pernah pakai ya? Nah, lain kali ke selanjutnya pakai ya, biar kita tangannya tetap bersih, nggak juga kena kontaminasi sama racun-racun yang ada dalam pestisidanya itu, gitu. Terus selain sarung tangan, ibu juga bisa pakai jaket atau mungkin jas hujan. Nah, jas hujan itu atau jaket itu fungsinya untuk melindungi badan kita. Sama kayak yang tadi fungsinya sebagai sarung tangan itu, kan dia melindungi tangan supaya zat kimianya nggak sampai ke tangan gitu kan. Nah, jaket itu juga sama, karena ada beberapa zat kimia yang memang benar-benar berbahaya kalau misalnya kena tubuh kita kayak gitu. Nah, sebenarnya pestisida ini seberapa penting sih? Gitu. Kira-kira menurut ibu penting nggak pestisida? Kalau dia menghilangkan penyakit, berarti penting, Mbak. Penting ya. Pasti semua ibu-ibu di sini setiap menjalani usaha taninya dipakai pasti itu ya pestisidanya, ya kan? Nah, tapi sebenarnya karena sebagian besar petani Indonesia ini mereka pasti ngerasa kalau pestisida itu sangat amat penting. Jadi setiap mereka menjalankan usaha taninya mereka pasti pakai pestisida, betul? Ibu pasti pakai pestisida itu ya, pakai obat itu ya. Nah, kita sebenarnya sadar nggak sih, pestisida itu selain dia bisa ngilangin penyakit tanaman itu, mereka juga bisa ngilangin maksudnya organisme-organisme yang menjadi musuh alami si hamanya tersebut. Aduh, bingung nggak ya? Bingung apa tuh musuh alami? Nah, gini, musuh alami itu jadi misalnya sekarang kita spesifiknya tanaman padi ya, karena di daerah sini, di daerah Boyolali ini dia lebih banyak tanaman padi yang dibudidayakan oleh ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu pasti kan tanaman padi nih. Nah, kita spesifiknya gampang tanaman padi ini ya. Jadi tanaman padi ini dia punya hama, misalnya kayak keong mas. Nah, keong mas itu hama ya? Keong mas itu hama. Jadi kayak keong mas atau mungkin burung pipit yang biasa kita lihat itu, burung pipit itu mereka juga makan biji-bijian padi. Jadi itu termasuk hama juga. Nah, hama-hama itu mereka juga punya musuh sebenarnya. Musuh alami itu, jadi misalkan gini, ular dengan tikus, ular itu jadi predator, ya kan? Predator itu apa, Mbak? Predator itu hewan yang memangsa hewan lain. Jadi misalnya kayak dia yang lebih kuat, istilahnya lebih berkuasa kayak gitu. Nah, jadi kan seperti ular dengan tikus, ular itu kan dia pemangsa tikus kan. Tikus juga termasuk hama dari padi itu sendiri. Jadi sebenarnya ular ini juga bisa disebut sebagai musuh alami si tikus ini gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pestisida yang terlalu banyak dan dia
lebih lebih besar daripada dosis yang harusnya dari yang dianjurkan, itu nanti lama kelamaan dia bakal punya dampak atau punya efek bikin si musuh alaminya ini juga mati. Oh, yang itu tadi ya, Yang predator tadi, ular tadi gitu. yang predator tadi itu, yang tadi yang tadinya harusnya mereka bermusuhan, terus akhirnya si predatornya hilang, jadi ya iya, Jadi hamanya tikusnya banyak. tikusnya jadi banyak. Oh ya, karena nggak ada yang memangsa. Karena nggak ada yang mangsa gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya tikusnya jadi banyak, apa yang terjadi? Padi-padinya ibu semua pasti bakal mati juga kan? Iya, dimakan mati Nah, tikus. dimakan kan dengan tikus. Nah, itu. Jadi sebenarnya pestisida itu punya dampak-dampak lain ke lingkungan pertanaman si padi ini. Selain dia ngurangin hamanya. Makanya kenapa sebenarnya teorinya sebenarnya kalau dari kita lihat dari kandungannya itu pestisida itu punya dampak negatif juga gitu terhadap tanah, terus juga terhadap lingkungan pertanaman, terhadap yang tadi musuh alami itu. Makanya di sini saya mau coba membagi nih, saya mau sharing apa yang sudah saya dapatkan selama perkuliahan gitu. Jadi tadi sudah satu ya, kalau si hama itu bisa perlu ya. Dia perlu pestisida tapi dengan dosis yang sesuai. Karena pestisida ini dalam jangka panjang akan membunuh musuh alami juga gitu. Kalau dipakai banyak-banyak. Kalau dipakai banyak-banyak gitu. Terus habis itu yang kedua, dia juga bisa menurunkan tingkat kesuburan tanah. Nah, kalau pakai pestisida tanahnya nggak subur. Bukan berarti tidak subur, tapi perlahan-lahan dia kesuburannya akan menurun. Jadi gini, kan pestisida itu dia ada zat kimianya di dalamnya. Tadi kan sudah saya jelaskan di awal, pestisida itu dia ada zat kimia. Jadi dia mengandung zat kimia yang bersifat racun. Nah, racun itu, si zat kimia itu juga sebenarnya ada juga yang bisa mencemari tanah kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia digunakan secara terus-menerus, kesuburan tanahnya itu bakal makin lama makin menurun. Kayak gitu. Kalau misalnya kesuburan tanah makin menurun, pasti nih ya, lama-kelamaan juga produktivitas usaha tani yang ibu jalanin selama ini itu juga pasti akan menurun. Nah, hal itu juga bakal berdampak sama ketersediaan pangan Indonesia. Kalau misalnya tahun ini misalnya, di lahan saya yang besarnya 1.500 meter persegi, saya panennya ada sekitar 10 ton misalnya. Misalnya kayak gitu. Panennya sekitar 10 ton. Tapi itu di 2018 misalnya. Di 2019 bisa jadi itu menurun. Dari lahan yang sama 1.500 meter persegi juga, dia bisa turun jadi misalnya tadinya 10 ton jadi cuma 8,5 ton. Misalnya di 2020 nurun lagi, jadi saya cuma 7 ton. Karena tanpa sadar sebenarnya penggunaan pestisida itu juga bisa nurunin kesuburan tanah gitu. Nah, kesuburan tanah itu kan juga sangat penting ya kalau misalnya kita mau nanam. Pastikan kita harus mastiin tanahnya subur dulu, lahannya cukup untuk ditanamin, kelembapannya cukup, cahaya mataharinya cukup. Tapi kalau misalnya salah satu komponen dari yang tadi saya sebutkan itu nggak ada, itu juga bakal berbahaya gitu. Jadi sebenarnya penggunaan pestisida ini tuh juga punya dampak negatif yang seperti itu gitu tanpa kita sadari sebenarnya. Jadi ada dua ya. Jadi harus hati-hati ya Mbak ya? Harus hati-hati, benar Bu. Jadi kita harus hati-hati kalau menggunakan pestisida itu. Terus juga kita nggak boleh pilih pestisida yang misalnya kayak ayo udah deh yang penting obatnya mana aja. Kita nggak boleh kayak gitu. Jadi dalam memilih pestisida ini kita juga harus lihat-lihat dulu nih. Ini pestisida ini cocok untuk organisme pengganggu tanaman yang ini. Terus pestisida yang ini cocoknya untuk ini. Jadi misalkan kayak pestisida itu kan ada banyak, ada dibaginya berdasarkan hamanya tuh kayak ada insektisida, ada fungisida, ada bakterisida. Nah, itu tergantung sama penyebab-penyebabnya. Kalau misalnya fungisida itu kan berarti berdasarkan jamur. Kalau misalnya insektisida berarti kan dia berdasarkan musuh alami itu si serangga. Nah, terus abis itu kalau bakterisida berarti dia musuh alaminya si bakteri. Nah, kalau misalnya sebenarnya nih penyakit ini disebabkan oleh jamur, tapi ibu mengirimnya ini kayaknya enggak deh, ini kayaknya bakteri. Akhirnya belinya bakterisida bukan fungisida. Nah, itu juga bakal berefek salah juga gitu, ke tanahnya juga bakal nggak bagus kayak gitu. Jadi kita harus memperhatikan penyebabnya itu apa ya, hamanya itu ya. Hamanya itu apa? Jadi organisme pengganggu tanaman ini apa? Nah, kalau misalnya kita udah tahu, baru kita bisa
pestisida yang Cocok. sesuai. Tapi ingat lagi yang pertama, dosisnya juga harus disesuaikan, nggak boleh berlebihan. Gitu. Nah, terus habis itu apa namanya? Kalau misalnya udah kayak gitu kan pencemaran, terus apa namanya? Tanahnya juga kesuburannya terganggu. Nah, itu juga apa ya? Bakal bikin gitu ya. Bakal bikin tanah kita tuh jadi lama-kelamaan nggak bisa ditanganin lagi gitu. Terus juga pasti gini, setiap menjalani usaha tani kalau misalnya beli pestisida, ibu-ibu pasti uangnya habis ya kan, untuk biaya produksi aja, belum beli pupuk, belum beli benihnya ya kan, terus belum beli pestisidanya gitu kan. Jadi sebenarnya ya itu dampak-dampak lain dari penggunaan pestisida itu juga sebenarnya banyak sekali, tapi saya mencoba membagi apa namanya yang benar-benar terasa oleh kita saat ini, kayak misalnya yang penurunan produktivitas, terus juga apa namanya modal yang terus itu yang kayak penurunan hasil taninya ya. Iya benar, hasil taninya ya, jadi kan hasil taninya bakal berkurang tuh yang tadi sudah saya jelaskan. Iya, kalau terlalu banyak ya mati juga yang lain. Iya, mati juga yang lain, dan hamanya juga makin banyak anaknya. Terus juga apa namanya, misal nih ibu-ibu udah pakai padi yang tahan seperti varietas IR64. Oh, ada juga yang tahan pestisida. Enggak, itu maksudnya ketahanan di sini dia punya imunitas yang cukup kuat. Jadi padi itu dia punya apa namanya? Padi itu dia punya ketahanan yang cukup untuk melawan penyakit atau hama-hama yang dia iniin apa namanya, yang sebenarnya harusnya jadi penyerangnya dia gitu. Nah, tapi kalau misalnya penggunaan pestisida ini terus dijalankan terus-menerus, nanti pasti kan apa namanya, selain dia ngebunuh si hama dan ngebunuh si musuh alaminya, pasti dia bakal nyiptain suatu organisme pengganggu tanaman yang baru, dan dia lebih tahan lagi. Jadi dari yang sebelumnya gitu. Jadi kan kalau misalnya dia lebih tahan lagi dari sebelumnya, kita juga pasti bakal berpikir kayak, wah obatnya udah nggak mempan lagi, ada ditambah lagi pakai obat yang lain, ditambah lagi pakai obat yang lain. Dan kalau kita sadar, kita juga sebenarnya membantu apa namanya, penciptaan organisme pengganggu tanaman yang baru dengan penggunaan pestisida itu. Jadi mereka malah lebih tahan lagi gitu, lebih tahan lagi dengan obat-obat yang udah kita kasih kayak gitu. Jadi akhirnya kalau begitu banyak tadi itu banyaknya pestisida tidak menentukan kalau dia bisa membunuh habis langsung. Tidak menentukan. Jadi banyak pestisida itu tidak menentukan. Sebenarnya mungkin dalam satu kali masa tanam atau mungkin dalam beberapa waktu itu bisa berperan secara efektif. Kalau berulang-ulang, kalau berulang-ulang malah nanti dia bisa, yaitu seperti tadi yang membunuh yang lain, menciptakan suatu organisme baru yang lebih tahan, lebih kuat imunitasnya. Jadi sampai akhirnya mereka, oh saya sih udah kena obat ini kemarin, udah kenal. Iya, saya sih sudah kena obat ini kemarin, jadi saya sudah kebal sekarang. Jadi nggak apa-apa kalau kena obat ini lagi. Selamat datang. Iya, gitu. Katanya akhirnya mereka berpikir seperti itu si organisme baru ini kan. Nah, kira-kira apa namanya? Kira-kira menurut ibu-ibu setelah tahu bahwa ada banyak dampak yang diciptakan oleh si pestisida ini, kira-kira kedepannya masih tetap mau pakai pestisida lebih banyak lagi nggak? Enggak sih, kayaknya enggak. Iya ya. Takutnya bisa hasil panennya Berkurang ya. iya. Agak mengkhawatirkan sih ya. Berkurang, terus ada lagi jenis-jenis yang baru, apa namanya, penggabungan yang baru ya. Iya. Jadi apa namanya, sudah mulai ya terpikirkan untuk si pestisida ini ya mulai dikurangi. Berarti Selama ini kita salah ya. iya salah kita berarti. Suka-suka aja makanya. Nggak ada ukuran. Ukurannya mungkin ada tapi tidak terlalu diperhatikan. Iya. Jadi kan anggapannya biasanya, oh pakai aja yang banyak, biar nanti hamanya makin karena banyak. menurut kita makin banyak makin Makin pestisida makin cepat mati. cepat mati. Iya. Ternyata salah. Ternyata salah. Iya. Jadi setelah kita tahu nih dampaknya kayak gitu, nah apa namanya, dampaknya kan ke lingkungan tuh
juga kita harus sadar kalau misalnya nggak ngejaga lingkungan kita, kalau misalnya kita nggak mulai ngejaga lingkungan kita dari diri kita sendiri, kita juga nggak akan bisa minta orang lain gitu. Jadi saya berharap semoga setelah penyuluhan ini ibu-ibu semua bisa menerapkan penggunaan pestisida yang baik sesuai dengan dosis, terus juga memikirkan dampak-dampaknya gitu ya. Terus juga ini saya mau kasih beberapa tips mungkin, atau mungkin bisa dijadikan sebuah solusi dari penggunaan pestisida ini. Mbak, solusi itu apa sih? Solusi itu suatu jalan keluar. Solusi itu jalan keluar. Oh. Jadi misalkan nih kan tadi ibu-ibu sudah, oh iya saya berarti nggak boleh banyak-banyak pakai pestisida, tuh saya harus ngapain? Nah di sini saya mencoba untuk memberikan suatu solusi atau jalan keluar tadi. Jadi nih menurut saya sebelum ibu-ibu memulai usaha taninya dan menggunakan pestisida itu, coba sekiranya dia dilihat dulu penyebabnya, benar-benar dilihat terlebih dahulu penyebabnya apa. Terus habis itu kemudian ibu-ibu bisa mulai menghitung kira-kira kerusakan yang akan diciptakan oleh si organisme pengganggu tanaman ini sebesar apa gitu. Kalau sekiranya memang pengganggu tanaman ini nggak terlalu besar gitu efeknya, misalkan kayak dari 1.500 meter persegi ini ternyata cuman ya seperdelapannya atau mungkin benar-benar cuma sedikit yang bisa hilang produktivitasnya, dan dari 10 ton itu ternyata masih bisa ada 8 ton yang terselamatkan misalnya gitu, dan ibu-ibu masih tetap bisa mendapatkan keuntungan, itu lebih baik tidak perlu menggunakan pestisida itu. Jadi kita tetap masih bisa menyelamatkan walaupun memang yang terganggu itu banyak. Terus juga harusnya sekarang saya bisa panen 10 ton nih gitu, 10 ton beras. Tapi karena kena hama, dia cuma bisa 7 ton aja nih berasnya gitu. Nah itu gak masalah sebenarnya, selama biaya produksi dan segala macamnya ibu masih tetap mengalami keuntungan kayak gitu. Kecuali kalau misalnya memang kayak kerugiannya nggak bisa nih, kalau misalnya hama ini terus dibiarkan, kita akan benar-benar mengalami kegagalan panen. Jadi nggak ada yang bisa dipanen sama sekali. Mungkin itu baru ibu bisa menggunakan pestisida itu. Jadi nanti sebelum menggunakan pestisida, kedepannya bisa diperhitungkan terlebih dahulu. Oh iya ini, nggak apa-apa kalau ini cuma sedikit kenanya, cuma sedikit kerugiannya kayak gitu. Karena untuk sekarang sebenarnya untuk mempertahankan ketersediaan pangan kedepannya, kita juga harus berpikir pertanian yang optimum gitu. Pertanian optimum pasti ibu-ibu masih baru ya, baru ya pertanian optimum. Nah pertanian yang optimum itu jadi pertanian yang berkelanjutan. Jadi di masa-masa yang akan datang, si tanah ini bakal tetap masih bisa untuk menghasilkan gitu ke depannya. Kalau misalnya di saat ini ibu-ibu sudah kayak berfokus pada hasil yang maksimal kayak gitu. Kalau misalnya hasil yang maksimal tanpa memerhatikan yang tadi kesuburan tanahnya atau mungkin hamanya tadi kayak gitu, tanpa memikirkan itu, tanpa memikirkan lingkungan pertanaman si padinya itu, nah itu lama-kelamaan ketersediaan pangannya juga akan habis, karena kan yang tadi seperti yang tadi saya bilang, kesuburan tanah itu akan terus menurun setiap waktu kalau misalnya hingga kita rawat. Kalau misalnya kita paksa terus nih dia harus menghasilkan segini tanpa memberikan mereka waktu istirahat atau waktu jeda kayak gitu. Jadi kita harus menciptakan pertanian yang optimum supaya kita bisa tetap bakal bisa ada ketersediaan pangannya gitu. Jadi pangan itu tetap tersedia di zaman yang akan datang, mungkin anak cucu kita atau mungkin cucunya lagi kayak gitu, mereka masih tetap punya makanan yang bisa kita makan hari ini gitu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan mungkin? Kalau kita nggak pakai pestisida, ada yang lain nggak untuk membunuh hama itu selain pestisida? Selain pestisida, mungkin bisa digunakan kayak bahan-bahan alami dari tumbuhan-tumbuhan yang memang dia juga punya peran gitu. Misalnya gini, kan ada hama yang dia itu tinggalnya di dalam satu lingkungan gitu.
Mungkin terus habis itu ada tanaman-tanaman yang bisa sebagai pelindung. Jadi hama itu tuh cuman mau itu apa namanya ke tanaman yang satu ini nih di tengah ini. So ada tanaman-tanaman yang lebih tinggi mungkin yang bisa melindungi, dan hama ini nggak suka sama tanaman yang ini. Hama ini tidak Sehingga suka. hama itu nggak bisa berpindah gitu. Nggak bisa berpindah. Jadi kita bisa sebenarnya misalnya gini, tanaman yang sakit ada di tengah-tengah sini. Terus habis itu supaya dia nggak segera menyebar, berarti kan kita harus benar-benar mengisolasi istilahnya, mengisolasi tanaman-tanaman yang sakit ini dengan mungkin menanam tanaman lain yang lebih tinggi. Nah itu tuh bisa buat jadi sekat-sekatnya gitu, kayak gitu. Jadi penyakit itu atau mungkin hamanya itu si organisme pengganggu tanaman ini nggak pindah ke tanaman yang lain, jadi nggak mengganggu kayak gitu. Ini ada lagi? Enggak, kayaknya baru. Udah cukup ya? Udah cukup jelas ya? Oke baik. Sekarang sudah cukup sore ini. Makasih banyak ya ibu-ibu, sore ini udah bersedia diganggu yang lagi seru makan-makan ini ya. Iya, kita juga terima kasih Terima karena dapat ilmu baru juga ini. Oke, mungkin saya mohon maaf apabila dari tadi penyampaiannya agak kurang berkenan atau mungkin ya masih banyak hal yang terlewat. Saya juga minta maaf karena saya juga masih mahasiswa, masih belajar soal ini, dan ini pengalaman pertama kali saya untuk mencoba memberikan informasi atau istilahnya berbagi dengan ibu-ibu ini apa yang terjadi di lapangan, apa yang sudah saya pelajari di kampus gitu. Baik, terima kasih banyak ibu, terima kasih waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.